Dari segala macam teori-teori tentang dalang siapa di balik kerusuhan saat ini teori yang paling 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 Tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Dalam beberapa ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman kudeta, ancaman melengsarkan Mas Gibran, ancaman untuk menciptakan chaos kembali seperti tahun 98 berasal dari kubu Anies Baswedan. Apa kabar mentalnya semingguan ini ya? Masih waras? Dar-der-dor banget ya perdemuan kemarin ya. Apalagi sekarang bedain opini dari buzzer sama provokator sama orang bener jadi susah. Banyak yang nunggangin nih aksi. Jadi tetep jaga kesehatan. Hindari kecemasan berlebih. Tontonan sama shareannya kalau bisa selang-selingin lah. Konten demo sama konten-konten yang bikin happy. Biar sehat lahir batin. Sudah mulai terlihat jelas, Termul panik. Dia bikin demo dan bikin rusuh sendiri. Ya, ingin merongrong pemerintahan Pak Prabowo. Tapi pelan-pelan Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan sikapnya. KPK sudah mulai bekerja, ya, menggiring para termul-termul koruptor ini seperti Yakut, Noel, dan sekarang Nadiem. Jadi tunggu termul-termul yang lain, ya. Berikutnya Anda akan digiring ke KPK karena kami sudah tahu bahwa kalian itu adalah para koruptor yang disuruh oleh Mulyono untuk merongrong negeri ini, untuk merusak negeri ini. Jadi, ayo dukung terus Pak Prabowo, jangan sampai termul-termul ini lepas ya. Kita ikat, kita cengkram. Yang musuh dalam selimut itu artinya termasuk partai politik. Mereka punya agenda-agenda tersendiri. Mana masanya? Mana dukungan 58% pada Pilpres kemarin? Mana Golkar? Mana Demokrat? Mana partai-partai yang lain mendukung Prabowo itu? Demo dong. Berikan dukungan. Nggak ada. Jawab keraguan-raguan publik bahwa program pemerintah ini tidak pro rakyat. Jawab mereka. Ini jangan-jangan memang punya agenda tersendiri. Nggak bisa seperti ini. Jadi Prabowo jangan mau dininabobokan. Termasuk oleh partai politik. Jadi 80% dukungan di dalam parlemen itu juga adalah dukungan sumir sesungguhnya. Karena mereka punya agenda-agenda politik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen di sosial media yang masih membicarakan dalang daripada aksi demonstrasi kemarin yang memakan 9 korban jiwa ya di seluruh Indonesia. Dan ini banyak sekali mengundang spekulasi netizen. Siapakah kira-kira yang berperan aktif sehingga terjadi pecah kerusuhan dan penjarahan? Dan ini sangat disayangkan oleh semua pihak. Bahkan mahasiswa pun ya menjadi kambing hitam daripada aksi tersebut. Dan ada sekitar 3.000 orang yang sudah diamankan oleh pihak aparat. Jadi dari 17 plus 8 tuntutan dari mahasiswa, jadi meminta supaya yang diamankan oleh aparat atau yang ditangkap segera dibebaskan. Dan mahasiswa juga meminta supaya dibentuk yaitu tim pencari fakta. Kira-kira siapa dalang di balik aksi demonstrasi kemarin? Bahkan Anies Baswedan pun menjadi sasaran daripada pendukung Jokowi, memframing Anies Baswedan bahwa dalang daripada aksi demonstrasi kemarin yang berperan aktif dan dibiayai oleh Bohir yang sangat terkenal pada saat ini, yang menjadi tersangka yaitu mafia minyak dan gas yaitu Reda Khalid. Jadi Reda Khalid ini diduga yaitu dalang dalam membiayai aksi demonstrasi kemarin. Bahkan ya mantan intelijen negara yaitu Kolonel Purnawirawan Sri Raja Sachandra menyebutkan kerusuhan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah memang telah dirancang baik pelaku kerusuhan maupun pengamanan. Jadi ini sudah dikendalikan sehingga membutuhkan energi dan logistik yang besar. Jadi beliau mengatakan ini tidak terlepas daripada sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO yakni bos minyak Reda Khalid. Jadi selama 10 tahun pemerintah Jokowi, Reda Khalid ini tidak pernah tersentuh hukum. Bahkan Said Didu mengatakan bahwa Reda Khalid ini adalah orang Jokowi. Hanya di pemerintah Prabowo lah ya, kasus Pertamina diciduk dan ditangkap diproses di kejaksaan. Dan orang besarnya adalah Reda Khalid. Dan Reda Khalid pun ya, sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang masih menjadi DPO. Jadi menurut mantan BIN ini mengatakan bahwa ini karena sakit hati Reda Khalid ini sehingga membuat Indonesia terguncang dengan memanfaatkan aksi demonstrasi kemarin sehingga tertuju narasinya adalah untuk membubarkan DPR. Tetapi mereka ya menyusup di situ melakukan
kerusuhan, penjarahan. Jadi menurut mantan BIN itu ya, Ridza Khalid ini punya dendam pribadi, dendam politik terhadap pimpinan Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Ridza Khalid maksudnya Pak? Betul, betul. Ridza Khalid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang Prabowo. Prabowo. Oleh karenanya maka dia. Bukankah dulu Pak Prabowo dalam tanda petik berada dalam gini, Pak Ridza Khalid dulu menjadi pendukung Pak Prabowo di 2014. Betul. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ridza Khalid melakukan kebohongan. Dia tidak store dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya, betul. Itu fakta. Jadi yang sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Ridza Khalid atau Pak Prabowo yang dibodohin gitu Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Ridza Khalid juga dendam sama Prabowo. Dan satu hal lagi kan, ada kegiatan-kegiatan Hasim yang dijegal untuk di Pertamina. Seperti pernah waktu itu terjadi Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia. Akhirnya dijegal sama Ridza Khalid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Ridza Khalid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi begini, banyak hal tersembunyi, taruhlah kasus Ridza Khalid itu misalnya. Oh iya. Misalnya kan itu kan sudah ada sejak zaman dulu, zaman saya juga ada, tapi kita nggak tahu. Sudah saya tanya kenapa dia tersembunyi seperti Ridza Khalid, kok baru ditangkap sekarang? Karena dulu menurut Sudirman Said oleh Pak Jokowi nggak boleh. Itu dalam podcast dengan saya Sudirman Said mengatakan Pak ini Pak yang harus dibawa ke ranah hukum. Dari Ridza Khalid, Setia Novanto ini sama Pak Jokowi nggak dilanjutin. Pada zaman saya nggak muncul. Ketika orang bertanya, itu Ridza Khalid tuh kok baru ditangkap, baru ditersangkakan? Kan Pak Mahfud Menko Polhukam sebelumnya. Ya nggak tahu, wong itu sudah ditutup kan. Baru oleh Pak Prabowo dibuka. Baru kita kaget semua. Kendalinya adalah geng Solo lah kan? Iya, betul. Karena kita lihat makanya, pada saat demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Dan itu ada di videonya. Oke. Ada. Iya. Jadi gini, rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini. Gitu loh. Apa bukti yang bisa mempertautkan Ridza Khalid yang dendam dan merasa dikecewakan Prabowo, kemudian berjalin kelindan dengan kekuatan geng Solo? Kita kan tahu Pak, jadi bahwa persoalan kasus korupsi Pertamina itu korupsi kebijakan Pak, yang dibiarkan sekian lama ya kan, di mana godfather-nya adalah Ridza Khalid ya kan? Dan tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi pada saat itu. Kemudian di situ juga ada Erick Thohir gitu Pak ya. Nah ini kan sebuah kecemasan bersama nih ketika Prabowo udah mulai mengusik ya kan kepentingan mereka. Ya, tentunya sekarang ini Ridza Khalid juga berkepentingan Pak, gitu. Dan juga saya yakin ya kan kubu geng Solo juga sekarang menagih janji. Artinya gini, dukung, bantu. Dan itu sudah merupakan satu sistem yang sedang berjalan Pak. Jadi boleh dikatakan begini, zaman Jokowi itu korupsi udah kayak pesugihan, satu saat ditagih gitu. Satu saat ditagih kan untuk kepentingan politik Jokowi. Dan tidak hanya itu saja, jaringan kemandirian nasional atau zaman suara rakyat kembali bergema, yaitu meminta copot Kapolri, reformasi DPR dan kembalikan anggaran pendidikan 20%. Jadi anggaran pendidikan saat ini ya dikurangin karena berdampak daripada efisiensi. Dan kemarin kita lihat Menteri di era Jokowi Nadiem Makarim akhirnya menjadi tersangka. Dan banyak masyarakat meminta Nadiem Makarim ini untuk bernyanyi speak up. Untuk speak up orang besar di balik daripada pengadaan Chromebook ini. Dan banyak masyarakat juga meminta copot Kapolri dan reformasi kepolisian. Kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit menjadi sorotan mulai dari pemerintah Jokowi sampai pemerintah Prabowo.
banyak tokoh-tokoh masyarakat mengkehendaki Kapolri ini dicopot dan juga meminta supaya dilakukan reformasi. Dan tidak hanya itu saja, masyarakat juga meminta ada reformasi kabinet dan penegakan hukum. Jadi kita lihat di pemerintah Prabowo banyak sekali memang orang-orangnya Jokowi. Bahkan Pani Caniago ya di acara Rakyat Bersuara sempat meminta supaya Prabowo jangan lagi mengasuh geng Solo. Karena geng Solo ini dinilai bisa mengancam pemerintah dan stabilitas pemerintah Prabowo. Terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini, perjalanannya panjang sekali. Ya. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi. Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga anak tulang punggung situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki, dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Nggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini itu seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Supaya terukur, supaya saya nggak menurut saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo, diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak, ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, Sumatera Barat, Siti Mongopoh, ya. Siti Mongopoh ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balisting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu, yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balisting itulah kemudian dia Siti Mongopoh menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Nah kalau kemarin Pak Prabowo juga sudah menghentikan ya 11-12% itu pajak. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng Solo, semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Ya? Menteri lama atau menteri baru? Yang ngomong nggak sense of politik. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat. Dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas, ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi, kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Bagaimana nggak sakit hati kita di jalan diusir-usir begitu, ya kan? Di luar negeri nggak ada menteri-menteri pakai totet-totet, hanya presiden saja sama ambulan, udah selesai, ya kan? Betul nggak? Ini menyakitkan betul hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya, menyakitkan. Yang ketiga adalah tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa, karena kalau nggak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya, bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuatan kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kenjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Saya ngomong ke tadi kan ada buktinya semua, nggak ada yang salah.
Kalau salah bisa ya, bisa tidak juga kan. Tapi ini udah puncak sebenarnya. Puncak sebenarnya. Jadi menurut saya, hati-hati Pak Prabowo, ya. Bermain api seperti ini. Jadi menurut saya, tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. 2 kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya 1 kesetiaan, ya kan? Jadi, saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong, saya doakan Pak Prabowo, jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta, ya terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya. Karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing touch, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Nah, sehingga netizen di sosial media ya ikut buka suara terhadap aksi kemarin. Baik, langsung saja kita simak videonya. Banyak orang yang menduga bahwa Pak Prabowo ini tidak bisa bergerak banyak, masih dalam kendali geng Solo. Apakah Abang masih melihat hal yang sama? Kalau saya bukan melihat, karena itu komitmen. Jadi beliau terikat. Iya. Kenapa? Karena terus terang saya termasuk orang yang memberikan dukungan untuk 3 periode. Nah, tapi kan PDIP kan tetap sesuai dengan undang-undang, sehingga akhirnya kita harus melaksanakan dong undang-undang. Maka ada konsep keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu keberlanjutan apa? Keberlanjutan Joko Widodo. Program-programnya, bukan Jokowinya yang diperpanjang. Dan dia kampanye loh. Coba buka semua kampanyenya Pak Prabowo. Keberlanjutan. Kalau Pak Prabowo tidak melanjutkan apa yang telah dibikin oleh Pak Jokowi, dia berkhianat. Menipu rakyat, karena rakyat memilih. Kalau sekarang terus rakyat bilang, "Loh kok begini?" Ya Anda salah, kenapa pilih Prabowo? Wong Prabowo keberlanjutan kok. Jangan paksa Pak Prabowo berkhianat. Jangan paksa Pak Prabowo berkhianat. Dia tidak mungkin berkhianat. Kita sudah buktikan bagaimana waktu proses 98 sampai dia jadi korban sendiri, dipecat oleh tentara. Itu dia tidak mau yang lain. Dia sendiri sampai dia keluar. Saya itu nemeni Pak Prabowo itu sejak tahun 88 saya sudah kumpul waktu KNPI itu. Terpilihnya Cahyo itu. Pak Prabowo itu dukung Mas Cahyo. Penasaran gak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi tentu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton. Juga masalah mantan Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Aset Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah memerintahkan untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap, ya. Heri Adrianto, anak dari Raja Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Raja Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Raja Khalid menghubungi Pak Hasim Johedikusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan, ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret, ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau. Agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi nyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor.
Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret, mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Masih ingat kejadian itu? Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni, ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya sudah konservasi, ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan yang kemudian dicabut izinnya. 26 Juni terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Ridho Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ia melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Ridho Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor, barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi, ya. Mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen. Siapa yang sebetulnya mentargetkan DPR? 3 fakta ini akan membuat lu berpikir ulang. Siapa sebetulnya dalang dari kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini? Nah, yang pertama, ada sebuah fakta yang menurut gue ini cukup membuat gue tertarik juga. Gue coba mencari fakta, gue bertemu dengan orang-orang yang punya sumber terpercaya. Salah satunya adalah orang yang sangat dekat dengan Ahmad Saroni. Disclaimer dulu, gue nggak kenal dengan Ahmad Saroni, gue bukan temannya dan gue nggak pernah berhubungan apapun dengan dia. Terlepas dari kontroversinya orang ini, ya, orang dekatnya pun mengakui bahwa dia blunder, dia ngomong sembarangan, dia berbuat salah, ya. Tapi kemudian, lu lihat nggak, ini fabrikasi untuk mencemooh, menistakan Ahmad Saroni itu sangat bombastis, sangat masif. Orang-orang nih kayak mensupport, mendukung bagaimana untuk menjatuhkan citra dia. Dan ketika diminta, bang, kayaknya lo harus mundur. Dan dia setuju, ya gue harus mundur. Bahkan ada satu statement yang membuat kita semua berpikir lagi. Gue harus diem sekarang, karena ini udah jauh di luar jangkauan gue. Dia bilang, faktanya apa? Lu tahu nggak kalau ternyata Ahmad Saroni itu ada di rumahnya ketika penjara itu terjadi. Dan dia itu harus lompat pagar untuk menyelamatkan dirinya. Ini gila. Dan fakta yang lainnya adalah ternyata Pak Dasko itu mengirim 6 kompi. Polisi nggak bisa keluar, TNI pun nggak mengirim bantuan, sampai akhirnya itu jebol. Dan efek dari penjarahan itu membuat anggota Dewan semuanya bungkam, nggak ada yang berani bersuara, nggak ada yang berani berkomentar apa-apa. Kecuali yang baru dilakukan kemarin oleh Bang Dasko itu untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dan perwakilan aktivis dan demonstrasi lainnya, dan juga untuk meminta maaf mewakili seluruh anggota DPR. Maka apabila kalau targetnya untuk membungkam DPR, target itu tercapai, pertanyaan yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran gue, apa sih yang ada di mejanya Komisi 3 tempatnya Ahmad Saroni itu berada? Apakah RU tentang KUHP? Ya, pada tanggal 26 itu terjadi rapat dengan pendapat tentang RU kelistrikan. Siapa yang dirugikan kalau undang-undang kelistrikan ini kemudian disahkan? Ya, urusan Pertamina, urusan sumber daya batu bara, minyak dan lain-lain. Dan kemudian ada RU perampasan aset yang memang sudah disetujui oleh seluruh pimpinan partai yang diundang oleh Pak Prabowo. Sebentar lagi akan disahkan itu. Kalau sebelumnya gue udah pernah spill, ya, video yang sempat viral juga ditonton lebih dari 3 juta orang, itu adalah koruptor-koruptor yang mendalangi aksi kerusuhan.
menjadi otak dan menjadi bohir. Tetapi kemudian ternyata banyak muncul nama-nama lain yang juga mendompleng kegiatan tersebut, mengambil kesempatan dalam kesempitan dan membuat manuver-manuver yang cukup berbahaya. Ternyata bisnis mereka terancam dengan kebijakan dan kepentingan kalau ada undang-undang yang disahkan. Itu mengganggu sekali bisnis-bisnis mereka. Ditambah lagi ada beberapa orang yang sakit hati karena kebijakan presiden yang kemudian membuat usahanya sekian sempit. Sebut saja bidang otomotif. Kenapa otomotif? Karena kalau mobil nasional betul-betul diproduksi, bisnis dia akan terancam. Ini mengganggu sekali. Ada juga konglomerat yang kemudian anaknya yang sekarang jadi pejabat, ya, gua nggak sebutin jabatannya, dia jadi pejabat penting di Indonesia, tapi kemudian otoritasnya, wewenangnya itu mulai dipreteli satu-satu sama presiden. Dan abangnya yang ngamuk, abangnya marah-marah juga mensponsori terjadinya kericuhan kemarin. Jadi ini bukan perkara urusan minyak bumi dan urusan sawit saja, tapi juga menyentuh urusan-urusan yang lain yang terkait dengan undang-undang kelistrikan. Sebut aja batu bara, sebut aja otomotif, dan beberapa kepentingan lainnya yang gue bilang gila nih orangnya, kepikiran ya untuk bikin rusuh bangsa kita. Tapi dengan bukti Presiden Prabowo ke Cina menandakan bahwa situasi sudah aman terkendali. Target mereka belum tercapai, tapi mereka tidak akan diam saja. Mereka terus menggerogoti kedamaian, ketertiban di bangsa ini. Mudah-mudahan kita terus jaga agar Indonesia tetap aman dan tertib. Silakan kawan-kawan cek sendiri RUU apa yang kemudian akan segera disahkan, dan itu menguntungkan orang-orang tertentu kalau tidak jadi disahkan. Yuk, siapa yang diuntungkan dari kejadian pembungkaman DPR ini? Apa kabar mentalnya semingguan ini ya? Masih waras? Dar-der-dor banget ya perdemuan kemarin ya. Apalagi sekarang bedain opini dari buzzer sama provokator sama orang bener jadi susah. Banyak yang nunggangin nih aksi. Jadi tetep jaga kesehatan, hindari kecemasan berlebih. Tontonan sama shareannya kalau bisa selang-selingin lah. Konten demo sama konten-konten yang bikin happy. Biar sehat lahir batin. Karena perjuangan kita masih panjang kawan, ya nggak? Makan yang sehat 4 sehat, 5 sempurna, karena 6-nya nilai si Oni. Ngomongin si Oni, kita banyak ngambil pelajaran Kalau mulut yang nggak dijaga bisa jadi petaka, ya nggak? Emang nih pejabat kalau ada lomba mirip-miripan Dakjal, Dakjalnya yang juara 2. Dulu dielu-elukan, sekarang jadi bulan-bulanan masyarakat. Gue denger-denger juga si Oni sekarang katanya udah masuk kosakata kasar. Ibu-ibu kalau ngomelin anaknya nggak boleh bandel kamu. Kalau nakal terus gedenya mau jadi apa? Jadi si Oni. Rajin pangkal Jerome, males pangkal si Oni katanya. Harapannya mah abis ini pejabat makin pada tahu diri lebih sensitif dan gak asbun lagi. Dan buat pejabat yang error, kalau punya harga diri ya mundur lah pak lah, gak usah disuruh. Masa gak sadar diri sih, gak mau rugi bener. Dan alhamdulillah sekarang rakyat mah makin kuat pak, kompak, solid. Demo kemarin juga nunjukin kalau kita masih punya harkat sama martabat sebagai manusia, ya gak? Dan 17+8 tuntutan rakyat udah H-1 nih pak deadline-nya nih. Kita kawal nih, jangan sampai lengah. Tolonglah pak kabulin apa yang jadi tuntutan rakyat. Ini momentum loh pak buat bebenah. Lihat nih pak, rajin banget nih rakyatnya ngerangkumin begini. Nih rakyatnya lebih DPR dari DPR-nya sendiri. Bebasin juga para demonstran sama aktivis HAM yang pada ditangkepin pak. Yang mereka nggak terbukti melakukan provokasi. Menurut saya sih nggak usah jauh-jauh ngomong darurat militer. Sekarang juga kita mau udah darurat HAM sama darurat etika. Provokator aja yang ditangkep, jangan kebolak. Kata gue mah sebelum bicara asing, mafia, ini dulu aja pak, yang jelas depan mata nih pak. Segala isu Gen Z yang dituduh bakar halte, ya elah pak. Boro-boro Gen Z mah bawa jerigen minyak. Mereka mah demonya bawa apa? Bawanya kipas portable. Mana ngumpet di bawah payung Starling, katanya takut item. Jadi boro-boro. Rakyat mah kagak mau yang ribet-ribet pak aslinya. Cuma pengen hidupnya layak ya nggak? Dapat haknya dan aman buat cucu-cucu kita ntar, cukup. Nggak kepikiran pengen negerinya chaos nggak? Bakar-bakaran segala macem nggak kepikiran pak. Malah kita yang justru heran kok kaum elit sempet sih korupsi. Sempet sih gila jabatan, sempet ngefitnah, sempet kill-killan. Kok pada banyak gitu energinya lah. Kita mau mandi aja capek pak. Kalau ngomongin pemerintah mah 300 hari 3 malam juga kagak ada habisnya ya. Bahas celana pinknya si Oni aja bisa 5 reel sendiri. Ya selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah tanggal 5 ya, deadline pertama untuk tuntutan yang 17.
Dan provokator itu pinter banget, makin pinter mereka. Mereka tahu gimana cara memprovokasi lo tanpa bikin lo sadar bahwa lo sedang terprovokasi. Lo kira lo membela kebenaran, padahal lo sedang terprovokasi. Teman-teman, kalaupun video ibu-ibu jilbab pink itu bukan AI, sekarang kan terbukti AI tuh, yang dia ngomong Prabowo turun, gantinya Anies gitu. Mau itu video asli pun, nggak masuk akal gua, orang itu take it seriously. Ibu-ibu itu bilang seperti itu, kemungkinan besar dia kurang berpendidikan. Dia tidak mendapatkan haknya untuk terdidik yang harusnya dia dapatkan. Prabowo turun katanya. Men, nggak ada yang mau Prabowo turun. Gua juga nggak mau. Ibu-ibu itu karena mungkin kurang pendidikan, dia nggak tahu kalau Prabowo turun yang gantiin bukan Anies. Tapi kita semua tahu kalau Prabowo turun, yang naik adalah followers gua yang bernama Gibran. Gibran. Oke? Nggak ada yang mau Gibran naik. Ada sih, ya keluarganya, fans clubnya, mungkin staff-staffnya sekarang, I don't know. Gua nggak suka ibu-ibu itu rasis. Gua warna hijau aja. Ijo katanya. Buto ijo, kolor ijo, pocong mumun, plankton, siapa lagi? Green Goblin, Elphaba, Loki, Hela, Poison Ivy, The Riddler, ketua P3 yang korupsi itu siapa namanya? Surya Dharma Ali, Roma Harmuzi, jahat semua itu. Jahat semua. Gimana? Mau ganti warna lagi? Kagak jelas, men. Kayak lo tuh lagi tanding bola nih, udah mau kalah nih. Kata kaptennya, ayo semua bertahan, kita pertahankan gawang kita. Tiba-tiba ada satu orang di tengah kayak, kok seragam kita warna pink sih? Gua lebih ke hijau sih, aduh. Bineka Tunggal Ika itu, teman-teman, kita mengamini perbedaan, yet kita mencari cara biar tetap bersatu. Ini kan kita udah ada persamaan tujuan, kesamaan cita-cita. Lo cari-cari cara biar kita kepecah belah lagi. Gak masuk akal. Sudirman Said, Tolmas Lembong, Mas Damanik yang umurnya hanya setahun di Pertamina. Ini adalah orang-orang yang datang ke KPK yang meyakinkan, Pak Saud saya orang baik, jagain kita dong supaya gue tetap baik. Kata Thomas Lembong keluar dari mulutnya ketika ke KPK itu dia bilang, saya nggak usah nyebut siapa orang itu. Orang itu jahat, Pak Saud. Sama dengan kalimat Sudirman Said. Kita tahu beliau ya, kalau istilah Iwan Fals, kenyataan akan dibukakan gitu. Jadi sekarang makin hari kita makin tahu siapa yang dulu sebetulnya berinisiatif untuk melumpuhkan KPK. Itu hari-hari pertama pemerintahan baru Pak Jokowi loh. Ada orang-orang tertentu yang gerilya dengan sangat kencang. Dalam upaya proses penanggulangan mafia itu memang selalu ketemu orang-orang bermasalah yang ingin menghalangi, ingin membatalkan proses itu. Sistem pemerintahan kita atau praktek pemerintahan kita itu memberi tempat bagi berkeliarannya orang-orang yang tadi punya itikat buruk ya, menghancurkan hukum, memberikan satu efek negatif pada semua hal. Memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, pansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki lumayan kerja keras loh. Tapi harusnya dia bisa. Secara guyon saya bilang begini, dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Saya selalu mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Orang-orang yang hari ini ingin melengsarkan Pak Prabowo dari presiden berarti pendukungnya Gibran untuk menjadi presiden. Makin hancur negara ini. Asas meritokrasi itu makin terbukti bahwa meritokrasi itu sesirna-sirnanya di negara ini. Karena dia jangankan jadi presiden, jadi wakil presiden saja menurut saya masih belum mampu. Nah, ini yang saya katakan sebagai asas meritokrasi itu. Jangan pernah menghilangkan asas meritokrasi itu karena apa? Kehidupan peradaban manusia hari ini bergerak cepat dengan logikanya sendiri. Mereka tidak bisa dihalangi oleh halal, haram atau kebijakan-kebijakan yang justru mengundang kecurigaan terhadap akselerasi peradaban manusia. Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri, saya ulangi sekali lagi, dan tidak akan bisa dihambat oleh apapun. Sehingga apa? Kita memerlukan orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan, visioner, dan dia betul-betul bisa menekuni bidang yang dikerjakannya dan menguasai. Bahasa Inggrisnya literate. Seperti yang dikatakan oleh Elon Musk kemarin. Ketika dia mengundurkan diri, dia bilang, I'm not literate. Itu yang diperlukan di dalam negara ini. Tidak perlu bicara omong kosong soal konstelasi politik. Mau politik sebagus apapun, mau peradaban sebagus apapun,
Kalau asas meritokrasi sudah hilang di negeri ini, maka kita tinggal menunggu kehancuran saja. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan pencerahan bagi kita semua untuk negara ini supaya terus menjadi negara yang bisa kita banggakan sampai kapanpun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang musuh dalam selimut itu artinya termasuk partai politik. Mereka punya agenda-agenda tersendiri. Mana masanya? Mana dukungan 58% pada Pilpres kemarin? Mana Golkar? Mana Demokrat? Mana partai-partai yang lain mendukung Prabowo itu? Demo dong. Berikan dukungan. Enggak ada. Jawab keraguan-raguan publik bahwa program pemerintah ini tidak pro rakyat. Jawab mereka. Ini jangan-jangan memang punya agenda tersendiri. Nggak bisa seperti ini. Jadi Prabowo jangan mau dininabobokan. Termasuk oleh partai politik. Jadi 80% dukungan di dalam parlemen itu juga adalah dukungan sumir sesungguhnya. Karena mereka punya agenda-agenda politik tersendiri. Terlalu berlebihan ya ketika ada seorang mayor dari Badan Intelijen Strategis TNI, kemudian ditangkap, kartunya diambil kamera, disebarluaskan. Loh ini kan memang tugas intelijen, dia harus menyatu di mana ada kerumunan. Kan seperti itu. Ya otomatis menggunakan pakaian, bukan pakaian dinas. Nah ini kan harusnya sesama aparatur negara koordinasi, bukan kemudian langsung menuding ini provokator. Begitu juga yang di kota Palembang itu, prajurit 2 kavaleri sedang makan, kan hari libur itu. Kemudian ditangkap, dituding provokator, dan lagi-lagi kartu anggotanya dari batalion kavaleri 5 di Palembang disut. Ini nggak bagus, ini artinya polisi sama juga memancing kemarahan TNI dalam dua kasus ini. Seharusnya koordinasi sesama aparatur negara. Nah, yang seperti ini, cara-cara merasa dirinya kebal hukum, merasa dirinya menguasai dunia cyber, merasa menguasai media, ini menyebabkan bisa terjadi konflik antar institusi negara. Mestinya tidak boleh terjadi seperti ini. Tujuannya apa itu Bang? Itu disebarkan? Yaitu artinya tuduhan-tudingan bahwa TNI melakukan provokasi di dalam kerusuhan ini. Makanya seperti saya bilang, kan nggak boleh kita menuding. Patut diduga kelompok ini. Kan seperti itu. Ya, kelompok yang selama ini established, kemudian dia akan kehilangan posisi dan lain-lain. Makanya seperti saya bilang juga, potensi konflik elit di kepolisian juga harus kita kaji bersama. Makanya di dalam kasus ini harusnya ada yang bertanggung jawab, bukan hanya seorang komandan batalion Brimob yang bertanggung jawab, Kompol Kosmas Kajugea itu yang dipecat menurut saya. Ini nanti otomatis kemudian menunjukkan bahwa para perwira tinggi aman, sementara level komandan batalion ke bawah siap-siap menanggung risiko. Ini kan nggak bagus. Kasus Kanjuruhan, siapa yang tanggung jawab? Kasus Bawaslu, semuanya naik pangkat. Nah ini menurut saya ada kerapuhan di kepolisian juga. Ya, sama dengan soal rantis kendaraan taktis polisi yang menabrak Afan Kurniawan yang membuat gugur atau meninggal dunia. Ini kan juga cara polisi tidak profesional dalam menangani hal ini. Jadi menurut saya juga harus diperiksa. Periksa siapa? Kabah Intelkam, Kabah Harkam, Polri. Dia gagal mendeteksi itu. Mendeteksi bahwa demo 25 akan pecah di 28, 29, 30. Harusnya kan diantisipasi. Di mana kerjanya? Sama. Polda-polda yang kemudian ini pecah, itu juga harus diperiksa itu Kapoldanya. Siapa atasan Kapolda? Siapa atasan Kabah Intelkam, Kabah Harkam, segala macam? Ya sudah Kapolri. Salah satu tuntutan publik adalah Listio Sigit Prabowo memang harus dicopot. Harus bertanggung jawab. Maka menurut saya pemerintah tidak boleh diam. Harus dibentuk tim pencari fakta gabungan independen untuk mengungkap kasus ini. Kalau melihat dari daerah-daerah yang dapat sasaran perusakan massa ini, ada daerah yang aman, ada yang tidak aman, berarti terjadi konflik di tubuh kepolisian. Yes, patut diduga seperti itu.
Mengapa dari 38 provinsi tidak semua pecah, gitu kan? Apakah yang tidak pecah ini mereka berhasil mengendalikan? Ya, tidak ada relasi kuasa dengan pusat dan segala macam. Mengapa hanya di titik-titik tertentu? Siapa ini? Kan harusnya juga diantisipasi. Harus ada yang bertanggung jawab, Bung. Dalam peristiwa seperti Malari 1974, Malapetaka 15 Januari 1974, beberapa jenderal itu diberhentikan oleh Presiden Soeharto. Bahkan sebelum diberhentikan, mengundurkan diri. Nah ini kan nggak terjadi. Masih merasa bahwa dia pegang kendali dan merasa tetap bisa memegang posisi-posisi itu. Nah ini di kita ini ya, sama. Anggota DPR, salah ucap dan segala macam, merasa masih bisa. Nah ini karena memang tidak ada sanksi atau penalti baik di parlemen maupun di eksekutif. Sanksi untuk dicopot. Kalau di Jepang kan sudah bunuh diri misalnya. Hara kiri bahkan hara kanan kan kira-kira begitu. Malu gitu. Nah, ini kan tidak. Dan sejak awal mestinya kalau memang Listio Sigit tidak mundur, ya sudah dicopot. Ini momentum bagi Presiden Prabowo yang diminta oleh publik. Nggak ada nih 4,5 tahun Kapolri paling lama di sejak era reformasi begitu. Ya, kalau lebih tajam lagi nggak, Bang? Apakah mutasi yang terjadi kemarin di tubuh Polri itu juga membawa bibit-bibit konflik? Oh, sangat menurut saya. Misalnya ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah pensiun, dilantik lagi. Belum pernah terjadi, ya. Orang yang sudah pensiun dilantik menjadi Kepala BNPT. Itu posisi yang 3. Kemudian Kepala Badan Nasional BNN, Narkoba. Itu juga gitu kan, sedang dalam perjalanan mau keluar negeri, diganti. Ini ada situasi-situasi yang tidak normal, sampai muncul konflik antara Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang dipromosikan ternyata bukan menjadi Kabar Reskrim, tapi Kabar Harkam. Kalau kelompok oligarki bagaimana, Bang? Oh jelas. Permainannya apa sebetulnya kita lihat dari sini? Ya jelas mereka punya infrastruktur, suprastruktur, keuangan sampai di bawah. Mereka bisa kendalikan, dia bisa bayar lewat siapapun untuk membayar dan segala macam. Yang sedang di luar negeri segala macam. Bisa bayar massa untuk membuat kerusuhan. Jadi ini sekarang memang harus bisa dipilah. Presiden Prabowo mintalah pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga ini. Kenapa tidak dijebar misalnya situasi dari tanggal 25? Tanggal 25 kita sudah ingatkan di sini. Ya, betul. Semua live, termasuk TikTok dan lain-lain, bisa. Oh, saya bilang nih nggak ada yang bahkan bisa tanggal mengalihkan. 28 siang pun kita udah ingatkan. Nah, betul. Tanggal 28 kita udah ingat. Ini potensi pecah loh. Ya. Potensi pecah loh. Ya, kalau kemudian podcast ini tidak didengarkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa akan ada potensi-potensi seperti ini, potensi mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto, mendelegitimasi aparat penegak hukum, mendelegitimasi parlemen. Jelaskan penegak hukum. Jangan salahkan rakyat, sebentar lagi Kejaksaan Agung digeruduk gitu. Untuk kemudian menangkap Sylvester Matutina aja nggak bisa. Katanya sudah di-backup oleh TNI. Sementara yang persoalannya abu-abu seperti Tom Lembong, langsung dia tangkap segala macam. Ini kejaksaan antek-antek siapa? Orang juga akan melihat seperti itu. Segera saya bilang, nggak ada alasan. Tangkap semuanya yang memang berpotensi melanggar hukum. Yang kemarin kemudian dibenamkan ketika era Jokowi yang sudah diperiksa bolak-balik, periksa kembali. Jangan ada intervensi segala macam. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Jadi irregular yang harus tanpa Jokowi supaya selamat sampai 2029. Kalau tidak, betul-betul 2 tahun seperti perkiraan orang, Prabowo akan selesai. Kalau kita lihat kejatuhan Bung Karno, kejatuhan Pak Harto, itu kan ada para Brutus. Iya. Dan Brutus ini datang dari orang yang paling dekat. Iya. Dengan Bung Karno, dengan Pak Harto. Iya. Dan ketika gerakan massa terjadi, baik itu peristiwa 65, 66 ya, peristiwa 97, 98, karena kan 98 itu kan ekornya dari ekor dari 97 Juli kan sebetulnya krisis ekonomi kan. Artinya ada tenggang waktu setahun sebelum tokoh-tokoh ini jatuh. Nah, potensi Brutus inikah yang harus digergaji duluan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, sama dengan bagaimana Prabowo melawan Jokowi ini. Itu kan Prabowo seperti melihat apa? Ini seperti ular berkepala dua nih. Ular berkepala dua itu kan adalah orang-orang yang munafik, tidak jujur. Itu banyak terjadi di dalam lingkaran ini. Karena itu
kalau menghadapi ular berkepala dua, kan jelas tidak bisa dipegang buntutnya karena dua-duanya kepala begitu. Dan mereka biasanya dalam real satwa ular berkepala dua itu memang hidupnya digorong-gorong, kan begitu. Makannya apa coba? Makannya kecebong, kodok, tikus, cacing, begitu kan? Nah ini yang harus dipegang, bahwa ini bisa membunuh Prabowo. Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan. Dan ini betul-betul harus diantisipasi dengan cara-cara yang tidak biasa, tidak terukur, tidak normal, tidak standar. Dia harus bisa. Dan Prabowo harusnya tahu kalau dia seorang pasukan komando. Tahu cara-cara melakukan perlawanan terhadap ular berkepala dua di dalam pemerintahannya. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita membahas terkait dengan yang lagi banyak ribut riuh. Ya sebenarnya Presiden tinggal mencopot saja sih menteri yang menjadi beban negara. Kalau dia bangun itu justru menyusahkan rakyat. Lebih baik mereka tidur, kan istilah orang begitu ya. Kebijakannya selalu membuat rakyat sengsara, ya. Kemudian kita harus evaluasi lagi pajak di Indonesia, itu juga membebani rakyat. Kemudian anggaran-anggaran yang membuat berpoya-poya pejabat itu juga harus dievaluasi, ya kan? Karena itu membebani negara, ya, membebani rakyat juga. Kebijakan yang terkesan itu hanya membuat mereka berpoya-poya, ya. Nah, itu presiden harus mencopot menteri yang menjadi beban, yang selama ini tidak membantu presiden. Jadi keinginan rakyat itu sederhana. Yang bisa melakukan itu hanya presiden. Karena kalau tidak, ini akan kejadian-kejadian lagi nih. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu adalah berpolemik, ya, kontroversial, ya. Presiden sudah bekerja keras berpihak kepada rakyat, terutama soal Tantim kemarin tuh dihapus, ya. Komisaris direksi jadi kelepak-kelepak nih, Tantim yang miliar itu, ya, grade A itu. Ya, kemudian Presiden Prabowo ini kan sangat confident, ya, di tingkat kita lihat di dunia internasional bagaimana beliau dihormati, dihargai, dignity beliau, ya. Kita lihat di Pradi Bestel Prancis itu kan prioritas, ya, VIP, orang yang pemimpin yang penghormatan orang tertinggi kepada beliau menandakan posisi beliau terhormat di kancah global. Cuma di dalam negeri banyak menteri-menterinya justru berperangai, membuat polemik termasuk DPR, ya. Jadi kontraslah dengan Presiden Prabowo yang selama ini betul-betul ingin membantu rakyat, ya. Harusnya kebijakan token listrik gratis itu menarik loh, harus diteruskan itu sebenarnya Pak Presiden Prabowo. Itu penting sekali. Jadi supaya rakyat kita merasakan berdampak program itu dibanding rapat. Nah, DPR itu termasuk menteri, ya. Memang lebih baik mereka diam atau tidur saja dibanding mereka bangun itu menyakiti rakyat. Bahkan tidak ada statement mereka yang berpihak kepada rakyat itu nggak kelihatan rawan sekali, langkah, ya. Yang menteri itu yang statement itu sedikit berpihak pada rakyat itu jarang loh. Kayak itu BPJS kemarin udah dievaluasi, dianggarkan cukup besar, itu bagus, itu kita angkat topi lah, apresiasi lah pada Presiden Prabowo yang menganggarkan BPJS besar sekali. Sebelumnya pelit, ya, mohon maaf. Ya susahnya rakyat hari ini tuh memang kena kebijakan presiden sebelumnya yang boros, ugal-ugalan pembangunan proyeknya, mangkrak, banyak yang tidak efisien, tidak balik modal, banyak termasuk ya mohon maaf kereta cepat yang membebani sekarang kereta api hampir berapa triliun, 2 triliun katanya. Ya itu dampaknya hari ini. Tapi sekarang pula menjadi pahlawan, jadi buzzernya berkeliaran lagi, ya. Seolah-olah beliau akan ingin dapatkan underdog effect, ya. Menunggang popularitas di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat hari ini. Kesulitan ini, efisiensi hari ini, ulah dari perangai Anda menjadi presiden yang tidak becus 10 tahun, ya. Jadi ngawur kalau kemudian itu menganggap semuanya salah kepada Presiden Prabowo. Jadi banyak kemudian anggota DPR, ya, menteri-menteri bukannya menjadi beban membantu tetapi menjadi beban presiden, ya. Termasuk terkesan komentar-komentar ngawur, ya, sibuk berpolemik, ya, berjoget-joget di DPR kemarin, itu juga menuai kontroversial. Masyarakat menjadi agak marah karena dianggap kurang sensitif, kurang peka lah, ya, kira-kira, ya, di saat kesulitan yang dihadapi rakyat bertubi-tubi gitu, ya. Termasuk di saat berjoget-joget tiba-tiba ada tunjangan 50 juta rumah yang fantastis, tentu menimbulkan kemarahan publik, ya. Kemudian kita apresiasilah dibatalkan oleh ketua pimpinan DPR, Sufmi Dasko Ahmad, ya. Katanya tahun depan tidak ada lagi tunjangan tersebut. Semoga saja. Dan kemudian ya keluhan anggota DPR kemarin macet Bintaro Senayan, ya, anggota DPR, ya, Pak Rupats, ya, mengeluh gitu, kan protes. Nah, publik juga sebenarnya mengalami hal yang sulit ketika melakukan perjalanan masyarakat pencari nafkah, ya, tulang punggung keluarga, berdesa-desakan di KRL, ya,
berdesal-desakan, penderitaan, tetapi mereka tidak mendapatkan fasilitas mewah seperti anggota DPR atau pejabat yang lainnya atau menteri lainnya. Artinya citra DPR semakin terpuruk ya, dianggap tidak PK juga lah pada akhirnya. Belum kemarin ada pernyataan menteri yang kontroversial, termasuk ada PPATK yang memblokir rekening nganggur ya, rekening tidur 3 bulan, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Padahal masyarakat diajarkan untuk rajin menabung. Termasuk ada menteri ATR BPN-nya sudah minta maaf, harusnya berpikir ngomong berpikir, atau sebaliknya memang menteri hati-hati, kontemplasi dulu, atau zikir dulu lah, atau sebaru ngomong, ketimbang ngomong kemudian berpikir minta maaf. Itu lucu sekali. Jadi wacana itu dianggap tanah nganggur kemudian akan diambil negara, tentu akan membuat rasa tidak nyaman di tengah masyarakat, membuat kisruh, pertikaian, dan kegelisahan di tengah masyarakat. Kemudian ada pemberian izin tambang di kawasan wisata kelas dunia, menuai kecaman juga dari masyarakat. Presiden akhirnya mencabut izin 4 perusahaan nikel karena melanggar lingkungan dan masuk kawasan geopark di Raja Ampat. Padahal kalau wisata Indonesia Timur itu adalah pesona luar biasa. Itu membuat mata dunia terbelalak ya. Tidak ada yang bisa melawangi pesona wisata Indonesia Timur. Keindahan, keelokannya, pesona alamnya tuh tiada tanding. Tidak ada negara lain mampu menandingi ya. Tetapi kemudian mau dikeruk jadi wisata tambang ya. Tapi akhirnya digagalkan oleh Presiden Prabowo. Menteri Keuangannya berulah juga mengatakan gaji guru dosen jadi beban negara meskipun dibantah di kemudian hari. Tetapi tetap itu sudah membekas di mata rakyat, di publik ya. Pelit banget sama guru dan dosen. Menteri Kesehatan komentar ya, celana ukuran 33 cepat meninggal. Ini udah otoritas Tuhan yang mau diambil nih. Nggak pas juga. Gaji 15 juta pasti sehat dan pintar. Nah itu bagaimana yang gaji 1 juta, yang 500 ribu, gaji honorer yang 3 bulan 300 ribu, itu kan kasihan ketika Menteri Kesehatan yang nggak PK atau melukai perasaan rakyat. Kebijakan LPG yang waktu itu pembatasan penjualan LPG juga kemudian menyebabkan kelangkaan, antrian panjang, dan lagi-lagi rakyat jadi korban. Ulah Kemendagrinya ya, kebijakan administrasi tentang perebutan Pulau Aceh, sumut memicu konflik erosi antar wilayah dan sampai menyinggung isu-isu kedaulatan ya. Bahkan ada cerita mau merdeka, akhirnya dipadamkan juga. Ulah menteri yang menurut saya nggak fair juga bicara tentang hal-hal itu ya. Semua kasus-kasus fenomenal yang terjadi itu menjadi catatan buruk ya. Bagaimana polemik yang dibuat oleh DPR dan menteri, dan itu merusak citra Presiden Prabowo. Nah, minimnya kepekaan menteri dan anggota DPR, bahkan ada yang menantang rakyat. Ya, itu menariknya. Ya, ketika ada anggota DPR Sahroni misalnya usulan pembubaran DPR sebagai dia berpendapat orang tolol sedunia. Nah, ucapan ini justru memicu demonstrasi di DPR. Pesan rakyat jelas ya. Saya katakan jangan sekali-sekali menantang suara rakyat. Itu sama saja masuk ke pusaran air yang cepat atau lambat pasti akan tenggelam. Jadi jangan coba testing the water lah, coba untuk menantang rakyat. Jadi Presiden berpihak kepada rakyat itu oligarki tentu sudah mulai terusik, apalagi ada 1.003 katanya tambang-tambang ilegal hasilnya akan disetor ke kas negara, akan ditertibkan misalnya. Itu juga akan menarik program-program tersebut. Mudah-mudahan itu menambah hasil pajak bukan dari rakyat tapi dari tambang ilegal kemudian masuk ke kas negara ya. Kira-kira itu bagus ya. Itu bisa mudah-mudahan membantu token listrik nanti supaya bisa gratis yang langsung berdampak kepada masyarakat ya. Nah, tetapi intinya begini, kalau nggak dapat dukungan dari oligarki pun nggak ada masalah ya. Karena bisnis mereka terganggu, bisnis tambang, bisnis nikel, bisnis batu bara, kayu mereka terganggu dengan penertiban dilakukan oleh Pak Prabowo dengan hal-hal yang ilegal supaya menjadi masuk ke APBN. Nggak apa-apa, kalaupun mereka merasa terancam, rakyat akan berdiri menjaga presiden. Sekalipun mereka dikudeta oleh kekuatan-kekuatan oligarki, pebisnis tajir-tajir ini, atau naga-naga atau haji-haji ini. Tapi ya intinya beginilah, presiden pasti akan dijaga, dilindungi sepanjang presiden itu berpihak kepada rakyat. Kita juga akhir-akhir ini tidak butuh pejabat yang hari ini berpoya-poya, ya, pejabat yang sibuk flexing, menari-nari atau melempar komentar ngawur, kemudian minta maaf. Ya, rakyat butuh pejabat yang peka terhadap penderitaan rakyat, ya, berpikir sebelum berbicara, fokus bekerja, bukan membuat drama lalu minta maaf. Berhentilah berpolemik, berhentilah melukai hati rakyat, dengarkan suara rakyat, jangan abaikan penderitaan rakyat. Saya ingin katakan begini, selama presiden konsisten berpihak kepada rakyat, simpati, empati rakyat akan selalu mendampingi beliau. Sekuat apapun oligarki melawan atau orang-orang yang tidak cinta pada negara ini, apalagi tidak suka dengan pasal 33, bumi, air, kekayaan alam dikuasai dan dimiliki oleh negara, ya. Mereka terancam misalnya, rakyat akan pasang badan melindungi presidennya, sepanjang presidennya punya program yang berdampak menggembirakan hati rakyat, tapi bukan kemudian program kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat. Maka perlu dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan presiden, domain-domain presiden. Kita berharap presiden mengambil jalan yang tegas, mencopot menteri yang menyusahin rakyat,
Batalin kebijakan yang membuat rakyat susah, batalin semua ide-ide sinting memperkaya pendapatan menteri pejabat ya, yang gajinya besar, anggota dewan harus dievaluasi, termasuk evaluasi pajak. Kalau bisa pajak rumah yang kita tinggal, hidup, mati, lahir bersama keluarga, itu harusnya nggak perlu dipajakin. Itu kita komparasi negara-negara maju, nggak ada yang pajakin tempat yang, kecuali itu tempat rumah untuk dagang, jualan atau bisnis atau properti apa gitu. Tapi kalau untuk sekedar tinggal, hidup, makan, mati, hidup, berkumpul keluarga kemudian dipajakin juga. Mudah-mudahan itu dengan adanya pemasukan dari tambang-tambang ilegal tadi, kemudian kita bebas dari pajak-pajak yang nggak penting gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, merdeka.